Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله كما قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. أعزني الله وإياكم جميعا. Puji syukur tak lupa senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang begitu banyak, yang tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmatnya, terutama nikmat sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali bermajlis bersama di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan ta'lim kita, yaitu membaca tulisan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ushulus Salasah. Kemarin sudah sampai ucapan beliau wabidzalika, itu qaluhu wa bidzalika, oleh karena itu, ya, oleh karena itu. Ismul isyarah, dzalika adalah isim isyarah, ya. Ada di sana ada hadza, ya, itu isyarah dekat, dan itu untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Ada hadzani, ada haulai.
kemudian ada hadhihi untuk isyarat dekat, dan kemudian menunjukkan perempuan, kemudian hatani haulai, kemudian ada dzalika, ini menunjukkan isyarat jauh, ya, menunjukkan isyarat jauh. Kemudian ya, dzalika ini untuk menunjukkan isyarat yang menunjukkan perempuan. Kalau menunjukkan laki-laki, afan. Adapun kalau perempuan pakai tilka, dan itu sudah dibahas ya di dalam pelajaran bahasa Arab. Insya Allah kalau belajar bahasa Arab ya nggak asing lah kalimat dzalika. Tahu insya Allah. Ya, isim isyarah ya'udu ilal ibadatil khalis. Ya, isim isyarah itu kembali kepada ibadah yang khalis, yang murni, yang ikhlas. Ai bi ikhlasil ibadah, yaitu dengan mengikhlaskan ibadah. Amarallahu jami'an nas, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan semua manusia, yaitu untuk mengikhlaskan ibadah. Dalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah aku mengutus seorang rasul sebelummu, itu sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali aku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'buduni, maka sembahlah oleh kalian aku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaluhu, dan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa khalaqahum laha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini, ya, jin dan manusia ini, laha, untuk ibadah, untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ai khalaqahum li ibadati, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka untuk ibadah. Wa hadhil ayatul azimah, kata Syekh Fauzan, kata Syekh Abdullah bin Fauzan hafizallahu ta'ala, ayat yang agung ini bayanatil hikmah, menjelaskan tujuan min khalqil jinni wal insi, dari diciptakan jin dan manusia. Wahya al-ibadah, dia adalah untuk ibadah. Fa inna Allah jalla wa ala ma khalaqal khalqa illa li ajli ay ya'murahum bil ibadah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan manusia kecuali dengan tujuan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk ibadah. Kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, faminhum man ata' wa ad'ana fa'abadallaha.
Dan di antara manusia ini ada orang yang mau taat sama Allah, dan ada orang yang mau tunduk sama Allah, fa'abadallah, dan dia mau beribadah kepada Allah. Faminhum man asa wa ada fa asyraka ma'allahi khairahu. Dan di antara manusia ini ada yang bermaksiat sama Allah dan menentang sama Allah, bahkan berbuat syirik bersama Allah kepada selainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi orang yang mau taat, tunduk, ibadah kepada Allah dengan janjinya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang dia bermaksiat, menentang Allah dan Rasulnya, bahkan dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan selainnya, dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan kepada mereka nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan surga dan neraka itu ada tujuan yang sangat agung. Ya, bagi orang yang taat surga, bagi yang bermaksiat nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dijelaskan wal jinnu, dan jin, alamun ghaibiyun qaimun bidzatih. Jin adalah alam gaib yang tegak dengan zatnya itu sendiri. Yakhtalifu anil insi, berbeda dari kalangan manusia. Li'annahu makhluqun min nar, bahwasanya jin diciptakan dari api, wal insi min tin, sedangkan manusia dari tanah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-14 dan 15. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah liat seperti tembikar. Apa itu tembikar? Ada yang tahu? Hah? Oh, seperti kendi, ya. Kemudian wa khalaqal jan, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dari nyala api yang sangat panas, ya. Kemudian summu jinnan lijtinatihim ay istitarihim anil uyun. Mereka dinamai jin lijtinatihim, yaitu mereka tertutup dari pandangan manusia. Jadi nggak kelihatan dia, ya. Dan itu ada, ya. Kita harus beriman, ya. Jangan antum katakan itu sekedar dongeng, ya. Apa cerita, ada rekanya, ya. Kemudian wajtima'ul jinni, ya, wajtima'ul jimi ma harfin nun. Kemudian bersatu, berkumpul huruf jim, ya, bersama huruf nun, jim dan nun, jin namanya. Fil lugha Arab, ya, dalam bahasa Arab, ya, menunjukkan ala satri, maknanya itu tertutup. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yarakum, melihat kalian. Jin melihat kita. Huwa wa qabiluhu, dan jin itu punya golongan-golongan atau punya qabilah-qabilah atau
dalam kita mungkin suku-suku lah ya. Manusia juga bersuku-suku kan, berkabilah-kabilah, lita'arafu kata Allah, agar mereka saling mengenal. Begitu juga dengan jin, ya. Min haitsu la tarawnahum, ketika kalian tidak bisa melihat mereka. Wal insu al basar, dan manusia insu adalah basar. Ya, kemudian mufradnya insiyun. Ya, mufradnya itu insiyun. Sumu bidzalik, dinamai dengan manusia, li'anna ba'dahum ya'nusu bi ba'din, karena sebagian mereka bergaul dengan sebagian yang lain. Itu namanya manusia, bergaul. Atau ya ada istilah yang lain dinamai dengan manusia, karena manusia ini makhluk sosial, ya, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Gak bisa hidup sendiri manusia. Kemudian kita lanjut. Qaluhu wa makna ya'budun. Ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa makna ya'budun ay yuwahhiduni, yaitu agar mereka mentauhidkan saya, mentauhidkan Allah. Hada tafsirun limana al-ibadati fil ayatil karimati. Ini adalah penjelasan terhadap makna ibadah di dalam ayat yang mulia. Itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay yuwahhiduni. Gitu loh maksudnya. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam masalah uluhiyahnya, rububiyahnya, atau nama-nama dan sifat Allah harus antum tauhidkan, sendirikan. Fa ma'na ya'budun, dan makna ya'budun ay yufriduni bil ibadah. Hendaklah kalian mengesahkan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah. Wal ifradu bil ibadah, dan menyendirikan dengan ibadah maknanya adalah at-tauhid. Maknanya adalah tauhid. Waqad warada al-hadis, dan sungguh telah datang dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, tapi maknanya dari Allahu Azza wa Jalla. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW qala, dari Nabi SAW, qala Allahu Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarrah li ibadati, amla'u sadraka, amla'u sadraka, ya, lapangkanlah olehmu waktumu, ya, lapangkanlah waktumu untuk ibadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan penuhi dadamu. Jadi kalau kita mau ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, keinginan apa yang ada di dalam dada kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa asadu faqraka, dan aku akan mencukupi kefakiranmu. Subhanallah. Jadi kalau kita ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, rezekinya akan dimudahkan. Ini dalilnya nih. Kalau kita ibadah kepada Allah, rezeki akan dimudahkan. Dan dengan orang-orang yang membantu di jalan Allah, ya, dalam dakwah, dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya usaha misalkan, itu akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita
ya, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau ibadah sama Allah, tidak mau membela agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mendakwahkan Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, biasanya maisahnya sulit. Ya. Dia cari rezeki ini susah. Kenapa demikian? Karena dia jauh dari Allah Azza wa Jalla. Makanya biasanya teman-teman itu yang ikut di yayasan misalkan, walaupun nggak ada nominalnya misalkan, tadi dikasih sama pihak yayasan, ya tapi dia ikhlas karena Allah. Nah, ketika dia usaha dimudahkan. Dan itu banyak ya cerita dari iwan-iwan kita. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Muhammad, ya. Yang ini janji Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum. Ya. Jika kamu menolong Allah, maksudnya gimana menolong Allah ini? Ya. Kamu mau belajar, kamu mau mendakwahkan, kamu mau mengajarkan ilmu, ya, menyebarkan ilmu, ya, kemudian antum semakin dekat sama Allah, yang surkum kata Allah, jadi saya Allah akan menolong kalian. Kemudian wa illa taf'alu, ya, jika kamu tidak mau meluangkan waktumu untuk ibadah kepadaku kata Allah, mara'a sadruka sahlan, ya, dadamu akan terpenuhi dengan kesibukan yang banyak dari perkara dunia. Walam asadda faqraka, dan aku tidak akan, ya, mencukupi kefakiranmu, ya, akan, ya, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita semakin mendekat sama Allah Subhanahu wa taala, ibadah semakin kuat, rezekinya insya Allah semakin mudah. Terus yakin itu. Tapi kalau kita semakin menjauh sama Allah, ya, usahanya kayak sulit gitu loh. Jualan laku-laku misalnya. Ya bisa jadi karena ibadah kita kurang. Paham ya? Fahadal hadis yadullu ala anna al-wadhifata allati unitat bihadzal mukallaf hiya ibadatullahi wa tafarruhu laha lima khuliqa li ajlihi. Maka hadis ini, itu hadis kursi, ya, menunjukkan bahwasanya tugas yang dibebankan kepada mukallaf ini yang namanya manusia atau jin adalah ibadatullah, beribadah hanya kepada Allah dan meluangkan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Karena apa? Khuliqa li ajlih, karena mereka diciptakan dengan sebab untuk ibadah. Yang tadinya kita tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah, ya, punya tangan, punya kaki, punya mata, bisa berjalan, bisa mencari rezeki. Nah, itu apa sih kita ada di dunia ini? Ya, yaitu untuk ibadah. Tujuannya sangat agung, yaitu ibadah. Seandainya Allah SWT, ya, tidak memerintahkan kepada mereka untuk ibadah, tujuannya untuk ibadah, niscaya Allah tidak akan menciptakan manusia. Kenapa sih Allah mengutus para rasul di muka bumi ini? Tugasnya itu apa sih? Untuk berdakwah, untuk menyeru umat kepada tauhid. Seandainya para nabi, ya, tidak menyeru kepada dakwah tauhid ini, niscaya Allah nggak mengutus para nabi. Gitu loh. Hanya ada tujuan. Ya. Kemudian qauluhu, ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. Dan yang paling agung dan yang paling besar apa yang Allah perintahkan adalah at-tauhid. Wa huwa, tauhid adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah.
At-tauhid maknahu fil lughah. Tauhid maknanya secara bahasa diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Ya, ai ja'alahu wahidan la tsaniyalah. Dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, la tsaniyah. Ya, tidak boleh diduakan Allah. Misalkan antum ibadah sama Allah, ya, bulan ini, ya, bulan yang lain beribadah kepada selain Allah. Di samping ini, misalkan hari ini berdoa sama Allah, nah, di sisi lain berdoa kepada selain Allah, tidak boleh. Ya. Kemudian wal musannif rahimahullahu taala, dan sama Ahmad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala arrafa tauhid, mendefinisikan tauhid, bahwasanya tauhid adalah ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Wa huwa yuridu bihadza tauhid alladzi bu'isatir rusulu litahqiqihi, dan dia menginginkan, yaitu sama Muhammad bin Abdul Wahhab, dengan tauhid ini, yaitu ifradullah bil ibadah, yang mana para rasul itu diutus untuk mewujudkan ini. Untuk mewujudkan apa? Ifradullah bil ibadah. Semua para rasul, ya, sejak Nuh alaihi salatu wasalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ditugaskan oleh Allah agar mewujudkan, merealisasikan ifradullahi bil ibadah. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nahl, ya, di dalam surat An-Nahl, kalau nggak salah ayat yang ke-36. Nanti dicek lagi nomor ayatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Dan rasul ini menyerukan kepada umatnya, "Anibullah, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, sesembahan selain Allah." Wa illa fa huwa bima'na al-am. Ya, jika yang dimaksudkan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, tauhid adalah ifradullah bil ibadah, kalau tidak diartikan itu berarti maknanya umum gitu loh maksudnya. Yaitu tauhid maksudnya yaitu apa? Ya, tauhid secara umum, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya, wa uluhiyatihi, dan uluhiyahnya, wa asma'i wa sifat, dan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza aqsamu tauhidi as-salasah, dan ini bagian tauhid yang 3. Kenapa sih Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menekankan pada tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah? Ya, ada yang tahu? Pada tauhid itu ada tauhid rububiyah, ada tauhid nama-nama dan sifat Allah. Kenapa kok ditekankan ifradullah bil ibadah? Kok enggak tauhid rububiyah saja misalnya? Kok enggak tauhid asma wa sifat? Kenapa? Apa? Karena kebanyakan manusia berbuat syirik sama Allah dalam masalah tauhid uluhiyah, ibadah itu loh. Jadi mereka yang minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka itu orang muslim juga, pakai kopiah, pakai sorban, pakai jubah, tapi subhanallah
Mereka berjubel mencari keberkahan dari air. Misalkan air apa? Air airnya Pak Yai, oh jadi rebutan itu. Ya. Kemudian bekas peninggalan Syekh siapa misalnya, wah, saya cari berkahnya. Ya. Jadi rebutan ketika mau salat, jadi rebutan. Ya. Supaya cepat dapat jodoh misalnya. Kalau supaya laris dagangannya. Ini. Dan ini yang terjadi perselisihan antara para nabi dan umatnya dalam masalah tauhid uluhiyah, perdebatan. Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu la ilaha illallah. Saya diperintahkan oleh Allah SWT untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah. Apabila mereka sudah bersaksi la ilaha illallah, mereka telah menjaga dariku harta dan darah mereka, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini baru selesai peperangan. Tapi kalau mereka masih ngayal terus sampai ya tetap beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya masih Rasulullah perangi sampai Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Waladhi bu'isat li'ajhi rusul, dan dengan tauhid inilah ifradullah bil ibadah, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Semua para rasul, ya, banyak, dan para nabi Allah utus ini untuk apa? Mentauhidkan Allah, ibadah hanya kepada Allah. Wa unzirat lahul kutub, dan dengan ifradullah inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, kitab Al-Quran, semuanya ini isinya tauhid, ibadah hanya kepada Allah. Wa syuri'a min ajri al-jihad, dan dengan ifradullah inilah disyariatkan untuk jihad. Ya, Nabi SAW diberitakan oleh Allah SWT untuk memerangi orang-orang musyrikin Arab ketika mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa qatiluhum, ya, hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ini anak nggak tahu suratnya, tapi ini ada ayatnya, ya, nggak paham surat apa gitu loh. Tapi ini ada ayatnya. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala merintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merangi mereka orang-orang musyrik hatta la takuna, sehingga tidak ada fitnah, yaitu tidak ada apa? Kesyirikan, sehingga agama ini semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian wa huwa tauhidul uluhiyah, dan dia adalah tauhid uluhiyah. Subhanallah, tauhid uluhiyah ini sangat agung sekali. Bahkan inti tauhid, pondasinya tauhid. Ya, kalau tauhid rububiyah misalkan, ya dia menyimpang misalkan, ya, tauhid asma sifat masih bagus, tapi tauhid uluhiyah ini benar, ya masih mending. Kenapa demikian? Karena tauhid rububiyah ini, ya, biasanya jarang orang berbuat syirik gitu loh. Jarang orang berbuat syirik. Namanya mengatur ya Allah, menciptakan ya Allah, berrezeki ya Allah. Jarang orang berbuat syirik. Tapi kalau masalah ibadah, nah ini baru, ya, minta-minta kepada selain
Allah. Ya, bahkan ya tai kebu aja jadi rebutan. Di mana itu? Di Jogja ya. Kebu apa namanya itu? Mbah Selamat. Ya, kalau kebunya pelihara makan nggak boleh itu dimarahin, biarin. Itu nanti makanannya bisa jadi berkah dimakan oleh kebu. Bahkan tainya jadi rebutan. Soalnya diusap-usap tainya itu. Saking kebelingernya, ya, saking kebelinger. Ya, bahkan kayu itu. Ya, kemarin saya lihat di video itu. Jadi orang-orang yang haji itu di sana ada kayu, ya, di Madinah itu ada kayu, dipeleteli kayu, dikelodroin sampai roak aja loh. Karena itu mereka punya keyakinan ada berkahnya. Ya kenapa? Karena mereka nggak belajar tauhid, nggak belajar akidah gitu loh. Ya, kalau belajar akidah, belajar tauhid, terutama tauhid uluhiyah, insya Allah nggak semacam itu. Yaitu jelas-jelas kesyirikan. Kemudian wa makna ifradullah bil ibadah, dan makna mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah ai qaulan wa qasdan wa fi'lan. Baik itu bentuknya ucapan, maksud dan perbuatan. Dia harus esakan hanya kepada Allah. Fa yufridullah bil aqwali wal af'ali wal maqsad. Maka dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik dengan ucapannya, perbuatannya dan maksud niatnya. Dia semua tunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wal muradu bil ibadah huna fi kalamil musannif. Dan ini maksud ibadah di sini dari ucapan musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah ibadah yang syar'i, bukan ibadah yang qauli. Paham ya? Nanti ibadah ada dua. Ada ibadah yang syar'i, ada ibadah yang qauli. Ya. Adapun ibadah yang syar'i adalah, ya, adapun ibadah yang syar'i adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia. Nah, kemudian dia melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut dengan tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang syar'i ini, ya, maka ini, ya, disebut ibadah yang syar'i. Enggak embangkan gitu. Misalkan Allah perintah puasa, ya puasa nih. Walaupun kayaknya berat, ya, sehari gak makan gak minum, tapi karena ini perintah Allah, dia lakukan. Karena ini ibadah yang syar'i, dia tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang kauni, ya, ibadah yang kauni adalah tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya ini, ya, dan ini umum, mencakup semua makhluk yang dia harus tunduk terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia wajib tunduk kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Ibadah kauni. Nah, kemudian ada perintah Allah yang kauni. Nah, ada ibadah kauni, ada perintah Allah yang kauni. Ya.
Dan perintah Allah yang kauni adalah ma yaqtadihi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perintah Allah yang kauni adalah apa-apa yang Allah tetapkan. Wa yuqaddiruhu, dan apa yang Allah takdirkan ala ibadihi, kepada hamba-hambanya ini, mukminun, di antara mereka ada yang beriman, wa kafirun, di antara mereka ada yang kafir, birrun, di antara mereka ada yang berbuat baik, wa fajirun, di antara mereka ada yang fajir, min maradin, di antara mereka ada yang sakit, ada yang fakir, dan seterusnya. Ini perintah Allah yang kauni. Dan ini manusia nggak bisa ngelak, ya, nggak bisa ngelak terhadap perintah Allah yang kauni. Dan ini juga tidak dikhususkan bagi orang yang beriman, ya, bahkan dia mencakup semua makhluk, baik yang mukmin maupun yang kafir. Dan ini nggak terpuji ini, karena ini sudah berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau ibadah yang syar'i, nah ini baru terpuji, yaitu dia tunduk, ya, kepada perintah Allah. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil tentang ibadah kauni adalah, ya, dalil tentang ibadah kauni atau perintah Allah yang kauni. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Maryam ayat yang ke-93. Ini nggak bisa ngelak ini. Semuanya wajib tunduk. Dan ini nggak terpuji. Dan ini tidak terpuji. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "In kullu man fis samawati wal ardi ila atir rahmani abda." Sesungguhnya segala yang ada di langit maupun yang ada di bumi, illa, kecuali mereka akan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan seorang hamba. Semua wajib tunduk kepada perintah Allah yang kauni. Gak ada yang bisa ngelak. Paham ini ya? Bisa dipahami kan ini? Kemudian sekarang kita akan melanjutkan. Sudah selesai itu tentang penjelasan ibadah kauni dengan ibadah syar'i. Kemudian kita melanjutkan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wa 'azamu ma naha 'anhu asyirk. Jadi yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Kemudian wa 'azamu ma naha 'anhu. Dan yang paling agung dan sebesar-besar apa yang Allah larang adalah syirik. Jangan sampai antum mendekati. Dan mendekati aja tidak boleh. Bagaimana kalau melakukan? Rasul saja, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika berbuat syirik sama Allah, ya nggak mungkin kan Rasulullah berbuat syirik. Jika berbuat syirik, hapus amalannya, batal amalannya. Ya, puasa dia, sholat dia, sedekah dia, birrul walidain, hapus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam satu ayatnya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna 'amaluk. Hapus amalanmu wahai Muhammad. Kemudian apa kata Allah? Wa la takunanna minal khasirin. Dan engkau wahai Muhammad termasuk orang yang merugi.
Makanya walaupun kita hidupnya susah di dunia, jangan sampai kita berbuat syirik. Ingin cari keberkahan, ya, supaya hidupnya tambah enak, ya, tapi dengan jalan yang salah, dengan jalan yang Allah tidak ridhoi, dengan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berjalan di muka bumi ini mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya ridhoi dan cintai, bukan mengikuti hawa nafsu kita, kemudian bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asyriku fil asal, syirik dalam asalnya maknanya an-nasib, ya, maknanya an-nasib itu bagian, ya, syirik maknanya an-nasib bagian. Fa idza asyraka ma'allah ghairahu, apabila dia berbuat syirik bersama Allah selainnya, ay ja'alahu li ghairihi nasiban, maka dia telah menjadikan selain Allah bagian, ikut andil. Misalkan dia memberikan bagian kepada Allah, di sisi lain dia berikan bagian kepada selain Allah, padahal itu ibadah loh, haknya Allah, diberikan kepada selain Allah, ya. Wa inna ma kana syirku a'zamu ma nahallahu an, dan hanyalah syirik ini paling besarnya apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, li'anna a'zamul huquqi haqqullah taala, karena paling besarnya hak, ya, adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqullah taala ifraduhu bil ibadah, dan haknya Allah Subhanahu wa taala adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Fa idza asyraka ma'allahi ghairahu dhayya a'dhamal huquq, apabila dia berbuat syirik bersama Allah selainnya, baik itu kepada malaikat atau rasul, wali, batu dan yang lainnya dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyia-nyiakan paling besarnya hak, yaitu haknya Allah yang harusnya diberikan kepada Allah, dia berikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan sungguh datang dari sahabat Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau mengatakan, sa'altu aw su'ila, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, ya su'ila, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, ayu dzambin indallahi a'zam, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dalam lafaz yang lain, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan, sekutu, sedangkan dia sudah menciptakan kamu, memberi rezeki kepada kamu, sudah banyak memberikan nikmat kepada kamu, malah berbuat syirik, ya. Ketika panen padunya melimpah ruah bertonton, ya. Syukurnya sama siapa? Dewi Sri, ya. Bukan bersyukur sama Allah Azza wa Jalla yang telah menumbuhkannya, kemudian menghindarkan dari hama-hamanya, kemudian padi itu subur, ketika panen dapat buahnya, bersyukur malah kepada selain Allah. Benarlah apa yang Allah katakan, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hambaku ini yang mau bersyukur kepada Allah. Dia bersyukur ketika mendapat nikmat saja, tapi kalau udah susah, dia nggak mau bersyukur sama Allah Azza wa Jalla.
Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada sahabat Mu'adz, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng sahabat Mu'adz, ya, membonceng naik kendaraan, ya, naik onta, ya, sahabat Mu'adz di belakangnya. Ketika itu Mu'adz masih kecil. Ya, Rasulullah bertanya kepada sahabat Mu'adz, diajari tauhid. Cak kecil ini ya. Dan ini jarang sekali. Jadi kaum muslimin yang mengajarkan anak mereka pengajaran tauhid. Ya. Mereka lebih cinta kepada dunia. Adina antum harus kuliah, harus sarjana, jadi inilah ini. Tapi nggak pernah diajarkan tauhid, nggak pernah diperingatkan tentang syirik. Nah, gimana? Nanti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Diajari tauhid sejak kecil. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan tauhid kepada sahabat Mu'adz ketika sahabat Mu'adz ini masih kecil. Nabi SAW mengatakan, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi ala ibadihi?" Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya ini, yang wajib ditunaikan oleh hambanya ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sahabat Mu'adz mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini ketika Rasulullah masih hidup. Adapun ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, kita cukup mengucapkan dengan Allahu a'lam. Gak boleh kita katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Sudah paham ini ya? Adapun dalam perkara ibadah, ya, kalau kita tidak, kalau dalam masalah agama, kalau kita tidak tahu, kita cukup mengucapkan Allahu a'lam. Ya, paham ya? Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan haqqullahi ala ibadihi. Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan kepada hamba-hambanya ini, yaitu manusia ini, ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'an, agar mereka beribadah hanya kepada Allah, kemudian tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Ya. Fadalla hadza ala anna Allah Subhanahu wa taala lahu haqqun 'alal ibad. Dan dalil ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang wajib ditunaikan kepada hambanya ini, manusia ini. Faman dhayya hadzal haqq, barang siapa yang menyia-nyiakan hak ini, yaitu haknya Allah Subhanahu wa taala, yang itu hendaklah kita beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, faqad waqa'a fi tadyi'i a'dhamil huquq, maka sungguh dia telah jatuh di dalam menyia-nyiakan hak yang paling besar, yaitu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menulis dalam kitabnya, ya, hukukun, ya, da'as alaihal fitrah, hak-hak yang disuruh oleh fitrah, kemudian waqararatha asy-syari'ah, kemudian ditetapkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Beliau memulai dengan haqqullah, haknya Allah Subhanahu wa taala, karena ini hak yang paling agung, jangan antum sia-siakan. Baru yang kedua itu haknya kepada Rasulullah, haknya kepada kedua orang tua, haknya kepada kerabat. Paham ini ya? Jangan tuh bagus terhadap orang tua atau bagus terhadap, ya, pribadi Nabi SAW, tapi antum menyia-nyiakan haknya Allah yang paling utama, yaitu ibadah hanya kepada Allah. Kemudian kalau wa da'watu ghairi ma'ah, ya, dan syirik, ya, adalah da'watu ghairi, berdoa kepada selain Allah bersamanya. Kenapa kok dikhususkan berdoa?
Padahal syirik ini nggak harus berdoa. Dia menyembelih, ditujukan kepada Allah juga berbuat syirik. Ya, tawasul kepada Allah juga syirik. Tapi kok dikhususkan berdoa gitu loh. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Hadiahnya air minum. Apa? Karena ini yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Jadi mereka terjatuh dalam syirik ini loh, berdoa kepada selain Allah. Yang datang ke kuburan itu loh, kepada para wali subhanallah, nangis mereka, berjubel sampai ngesot. Kuburan minta, oh semua nangis. Ya, dulu pas di Jawa, ya, lihat ya, di Sunan Ampel, di Surabaya itu semua ramai. Kalau di daerah Gresik, Sidayu itu di Sunan Ampel, itu biasanya pondaan suwo, wah bis berderet itu. Yang biasanya jualan kembang itu banyak benar. Nah, mereka ke situ, wah, mereka minta supaya hajat mereka terpenuhi. Karena mereka malu kalau minta sama Allah. Ya, diibaratkan ya, Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Ya, seperti bupati misalkan kan, kalau menemui bupati kan harus lewat bawahan dulu, Pak Lurah, Pak Camat, baru bupati, baru naik lagi gubernur. Mereka malu banyak dosa katanya. Padahal Allah nggak butuh namanya perantara. Jadi nggak usah kayak perantara orang yang sudah mati, langsung saja kalau mau mintalah kepada Allah. Kita mau berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian mengatakan, "Ud'uni," kata Allah. Berdoalah kalian kepada saya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Astajib lakum. Niscaya aku akan kabulkan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengancam kepada orang yang tidak mau berdoa sama Allah, sombong dia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati." Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepada saya, kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Jadi harus minta sama Allah setiap hari. Kita minta sama Allah, terutama pada waktu-waktu yang mustajab, yaitu antara adzan dan iqamah, atau ketika berbuka. Nah, itu ada doa yang mustajab. Makanya jangan langsung serbu makanan, ya. Jangan lupa untuk berdoa, ya. Kemudian wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, dan dia adalah berdoa kepada selain Allah bersama Allah. Hada ta'rifu syirk, ini definisi syirik. Di samping dia berdoa kepada Allah, di selain dia juga berdoa kepada selain Allah. Wa huwa ayja'ala ma'allahi ilahan akhar, dia menjadikan bersama Allah ilah yang lain, malaikat, rasul, wali, batu, atau manusia. Ya'buduhu kama ya'budullah, dia beribadah kepadanya sebagaimana dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wadzalika, dengan cara biduaihi, berdoa kepadanya, wal isti'anah, minta tolong kepadanya, menyembelih kepadanya, bernadar kepadanya, dan selain itu dari jenis-jenis ibadah yang banyak itu. Dan itu bahaya. Kalau melakukan kesyirikan kemudian dia tidak bertobat sama Allah, neraka. Nanti kita bacakan ancaman orang yang berbuat syirik, ya, neraka ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah nggak ada kemungkinan masuk surga kalau matinya belum bertaubat. Tapi kalau dia tidak berbuat syirik,
meskipun dosa-dosa besar masih mungkin dia masuk ke dalam surga. Kalau syirik sudahlah, dah tertutup pintu surga. Kayak jangan sampai berbuat syirik, ya. Wa hadza wa syirkul akbar, dan dia adalah syirik besar. Wa huwa arba'atu anwa'in, dan syirik besar ini terbagi menjadi 4 bagian. Syirik besar terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, syirkul doa, syirik dalam masalah berdoa. Nah, ini didahulukan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Syirik dalam masalah berdoa. Wa huwa ayyad'a ila ghairillah. Dia adalah tunduk patuh, merendahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, min nabiyyin, dari kalangan nabi atau malaikat atau wali, bi qurbatin minal qurbi, dari satu pendekatan dari pendekatan-pendekatan. Salat, istighosah, isti'anah, berdoa kepada orang yang sudah mati atau yang gaib, tidak nampak, atau selain itu, ya, mimma huwa min ikhtisasillah, yang itu merupakan khusus bagi Allah, malah dia berikan kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza raqibu fil fulki, apabila mereka diombang-ambingkan oleh Allah di tengah lautan, ya, juga misalkan ombaknya gede misalkan, nah, kapal yang mau tenggelam, da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka mengikhlaskan, ya, doanya kepada Allah ketika terjepit, ya, ketika terjepit. Falamma najjahum ilal barri, tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik. Dan syiriknya orang-orang zaman dahulu, dia berbuat syirik sama Allah ketika dalam keadaan sempit. Tahu ya? Adapun ketika lapang, ya, dia tidak berbuat syirik. Ketika mereka dalam keadaan sulit, mereka tidak berbuat syirik, mengikhlaskan doanya kepada Allah. Tapi ketika lapang, mereka berbuat syirik. Adapun orang sekarang susah senang berbuat syirik, ya enggak? Mau jadi anggota dewan berbuat syirik. Mbah, tolong saya, Mbah. Minta kepada orang yang sudah mati, atau suruh ngeramal nasibnya. Kira-kira nanti menang enggak, Mbah ya? Apa yang dia minta dikasih, walaupun itu syirik. Yang penting saya menang, Mbah. Pokoknya saya harus jadi bupati, pokoknya harus saya jadi lurah, walaupun harus syirik. Ya, misalkan, ya udah nanti malam kamu jam 12 pada bulan Suro harus menyembelih ayam hitam di bawah pohon ini. Dia lakukan rela, demi apa? Mendapat jabatan. Nah, subhanallah. Ya. Kemudian yang kedua, yang itu syirik besar, syirik dalam masalah niat, ya, syirik dalam masalah niat, wal iradah, kehendak, wal qasd, dan maksud. Bi ayati bi asl ibadati riya'an. Nih, dia itu melakukan ibadah kepada Allah memang secara asalnya dia riya, ingin dilihat oleh manusia. Ini loh saya, ya, infak, tolong lihat nih. Atau li'ajli dunia, nah, ibadah dengan sebab ingin mendapatkan dunia. Dan ini banyak sekali dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka sholat sunnah
sholat sunnah duha, ya biasanya mereka sholat dua rakaat duha ketika matahari sudah mulai meninggi dengan niat apa? Supaya laris dagangannya, supaya bisnisnya lancar. Sholat dua rakaat, dia bukan nyari pahala sama Allah. Jadi dia sholat itu bukan cari pahala, supaya sebab cari dunia, lancar usahanya. Ini hati-hati. Atau dia sholat malam supaya apa? Ya, supaya nanti ya karirnya bisa tercapai. Ya. Mau daftar pegawai misalkan, sholat malam. Niat sholat malam bukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi supaya dapat jadi pegawai. Jadi udah keliru awal niatnya itu loh. Jadi dia niat ibadah kepada Allah bukan karena Allah, tapi karena dunia. Wa tasiri aradhiha, atau tujuan-tujuan yang lain. Nah, ini berhati-hati ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dalilu qaulu ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Hud ayat yang ke-15 sampai 16. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, ya dalam ibadahnya dia menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami akan lapangkan, kami akan berikan kepada mereka amalan mereka, dan mereka tidak dirugikan sama sekali. Jadi kalau memang benar-benar dunia Allah beri dan tidak dirugikan sama sekali, dapat insya Allah dunia kamu. Tapi ingat kata Allah, ulaikal ladzi, dan mereka ini laisa lahum fil akhirati illan nar, tidak ada bagian di akhirat kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hapus apa yang mereka kerjakan dan batil apa yang mereka lakukan. Jadi bisa hapus amalannya dan batil apa yang mereka lakukan, dan mereka akan dibalas oleh Allah ya dengan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berhati-hati dalam kita ibadah. Hendaklah kita dalam ibadah kepada Allah menata niat kita. Ya, tujuannya untuk apa ini? Saya ibadah ini. Ya. Untuk Allah kah? Atau untuk selain Allah Azza wa Jalla? Ya. Kalau untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya hati-hati. Ya, karena itu tidak ikhlas. Bisa menjerumuskan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pernah kejadian pada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka ingin minta cerai, ya, ingin minta pisah sama Rasulullah, kemudian mereka minta sama Rasulullah harta. Ya, kalau kamu ingin minta harta sama saya, dikasih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kamu nggak dapat bagian di akhirat, gitu loh. Kamu bagian cukup di dunia saja. Kata mereka, enggak lah, saya mau pendamping Rasulullah. Nah, kalau dia mau menjadi pendamping Rasulullah, otomatis dia masuk ke dalam surga. Udah otomatis itu. Nanti kalau menjadi istri Rasulullah, itu otomatis secara nggak langsung masuk surga. Udah ketetapan dari sananya gitu loh. Tapi kalau pisah, khawatir kamu nggak dapat surga, cuma dapatnya dunia toh, dikasih oleh Rasulullah dunia, kamu nggak mendapat surga. Otomatis mereka pilih surga daripada dunia. Ya, kalau dunia dibandingkan surga, ya Allah nggak ada apa-apanya. Apa yang Allah lihat yang paling bagus di dunia ini,
dibandingkan surganya Allah Subhanahu wa taala enggak ada apa-apanya. Dan kita kalau mengukur misalkan amalan kita yang kita lakukan misalkan, itu kalau untuk mengganti surga Allah belum bisa amalan kita, jauh sekali. Karena kita beramal kadang-kadang ada tendensi yang lain, yang dia, yang dipuji, yang disanjung atau yang lain. Ya, tapi kalau surganya Allah Subhanahu wa taala kita dapat bukan dari amal kita, tapi dengan rahmat Allah. Dengan sebab kita beramal, dengan sebab kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, Allah turunkan rahmat. Dan dari rahmat itulah Allah masukkan kita ke dalam surga. Makanya dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, ya, tidaklah seorang masuk surga dengan sebab amal. Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak engkau juga wahai Rasulullah? Iya, tidak saya. Ya, saya juga tidak masuk surga dengan sebab amal. Akan tapi anta haminallahu bi rahmati. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya rahmatnya. Udah ya? Insyaallah ya, kita lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang. Mungkin kita akan melanjut kajian selanjutnya setelah Lebaran ya. Ini mungkin yang terakhir ya pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas ya, atau kurang berkenan ya, saya minta maaf kepada antum sekalian. Karena ada kesalahan itu bukan dari datanya dari syaitan ya, dan dari saya pribadi. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun ya. Saya akhiri ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.